pertemuan ke-11 mengenal alat kebersihan badan ikan tubuh, mulai dari mandi, menggosok gigi dekat terserang penyakit. 2 handuk, yang ketiga gunting kuku, lakukan gerakan peregangan sebelum melakukan aktivitas. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2. Tetap sehat, tetap semangat, tetap sekolah dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 1, apa kabarnya? Semoga anak-anak beserta orang tuanya sehat-sehat saja di rumah. Anak-anak sekalian, kita akan lanjutkan PJJ-PJOK kita, yaitu pertemuan ke-11 mengenal alat kebersihan badan. Anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran ini, yuk kita sama-sama berdoa dulu. Berdoa mulai. Selesai. Tujuan pembelajaran ini adalah peserta didik dapat memahami bagian-bagian tubuh. Bagian tubuh yang boleh dan tidak boleh disentuh oleh orang lain. Cara menjaga kebersihannya dan kebersihan pakaian. Peserta didik dapat mengetahui macam-macam alat kebersihan badan. Adapun nilai karakter yang terkandung dalam pembelajaran ini yaitu mandiri, tanggung jawab, disiplin, dan kerjasama. Anak-anak sekalian, jangan lupa persiapkan alat-alat pembelajaran ini seperti biasa, yaitu handphone, buku catatan, dan alat tulis. Sedikit Bapak akan membacakan tentang literasi materinya. Kebersihan tubuh merupakan suatu cara untuk memastikan kita memiliki tubuh yang sehat. Berbagai cara pun dilakukan untuk membersihkan tubuh, mulai dari mandi, menggosok gigi, hingga menggunting kuku. Pastinya sebagian orang harus melakukan berbagai aktivitas di luar rumah yang memancing kuman dan juga bakteri untuk menempel di tubuh. Apabila tidak menjaga tubuh tetap bersih, tentunya berbagai penyakit bisa menyerang kita. Menjaga kebersihan diri merupakan hal yang sangat penting, terutama untuk menjaga diri kita tetap sehat dan mengurangi risiko diri kita maupun orang terdekat terserang penyakit. Banyak penyakit yang tersebar saat bakteri berbahaya pindah dari satu orang ke orang lain melalui kontak langsung, seperti bersentuhan dengan orang terinfeksi, atau kontak tidak langsung, seperti menyentuh suatu barang yang telah disentuh oleh orang yang terinfeksi. Oleh karena itu, membersihkan diri dengan menyeluruh merupakan hal yang sebaiknya tidak terlewatkan. Anak-anak sekalian, ini adalah alat-alat kebersihan tubuh. Yang satu, sikat gigi, yang kedua handuk, yang ketiga gunting kuku, yang keempat sabun, dan yang kelima adalah sampo. Anak-anak yang hebat, pandemi virus COVID-19 masih melanda negara kita. Ayo kita lakukan aktivitas kebugaran untuk menjaga kebugaran jasmani dan meningkatkan imunitas tubuh. Saat melakukan aktivitas kebugaran, kamu bisa mengajak ayah, ibu, kakak, dan adik agar lebih bersemangat. Lakukan gerakan peregangan sebelum melakukan aktivitas dan pendinginan setelah melakukan aktivitas pembiasaan. Berikut ini cuplikan gerakan aktivitas kebugaran yang bisa anak-anak lakukan di rumah. Yuk kita sama-sama saksikan. Neck exercises from front to back. Ready, begin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Okay, now we're going to do shoulder rotation. 5 to the front and 5 to the back. Ready, begin. 1, 2, 3, 4, 5. Backwards. 1, 2, 3, 4, and 5. Hip warm-ups. Starting from the left to the right. Ready, begin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. The jaw. Ready, begin. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. The reach and squat. Ready, begin.
1, 2, 3. 1, 1, 2, 3. 2, 1, 2, 3. 3, 1, 2, 3. 4, 1, 2, 3. 5, 1, 2, 3. 6, 1, 2, 3. 7, 1, 2, 3. 8, 1, 2, 3. 9, 1, 2, 3. 10. The windmill. Ready? Begin. 1, 2, 3. 1, 1, 2, 3, 2. 1, 2, 3, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 6. 1, 2, 3, 7. 1, 2, 3, 8. 1, 2, 3, 9. 1, 2, 3, 10. Gimana anak-anak? Mudah kan melaksanakan kebugarannya? Baik, kita lanjutkan dengan bentuk penugasan. Anak-anak seperti biasa, anak-anak bisa memilih 3 bentuk penugasan. Yang pertama, anak-anak bisa membuat video. Yang kedua, bisa mengirimkan foto. Yang ketiga, anak-anak mengerjakan LKPD dan kirimkan kepada guru olahraga. Nah, ini adalah contoh LKPD yang anak-anak harus kerjakan. Coba anak-anak beri checklist untuk kegiatan yang sudah dilakukan dan paparkan kembali tentang materi yang telah disampaikan. Apakah kamu sudah mengetahui macam-macam alat kebersihan badan? Apakah kamu sudah mengetahui cara penggunaan dan manfaat dari alat kebersihan badan? Tuliskan macam-macam alat kebersihan badan, cara penggunaan dan manfaat dari alat kebersihan badan tersebut. Nah, anak-anak sekalian, sebelum kita menyelesaikan pembelajaran ini, yuk kita sama-sama berdoa dulu. Berdoa mulai. Selesai. Nah, anak-anak sekalian, itulah pembelajaran kita untuk hari ini. Mudah-mudahan anak-anak bisa melakukan dan melaksanakannya dengan baik. Anak-anak, jangan lupa 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan. Tetap sehat, tetap semangat, tetap sekolah dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Materinya adalah tentang kebersihan badan. Lakukan untuk membersihkan tubuh sangat penting, terutama senam ayo mandi. Menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 2. Ketemu lagi sama Bapak dalam pembelajaran PJJ PJOK kita. Pertemuan ke-11, materinya adalah tentang kebersihan badan. Sebelum kita memulai pembelajaran ini, yuk kita sama-sama berdoa dulu. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak sekalian, tujuan dari pembelajaran ini adalah peserta didik dapat menjelaskan anjuran yang harus dilakukan untuk menjaga kebersihan badan sesuai dengan urutan yang benar. Adapun nilai karakter yang terkandung di dalam pembelajaran ini adalah mandiri, tanggung jawab, dan disiplin. Anak-anak sekalian, persiapkan juga handphone, buku catatan, dan alat tulis. Sedikit Bapak akan jelaskan tentang literasi materi. Kebersihan tubuh merupakan suatu cara untuk memastikan kita memiliki tubuh yang sehat.
Berbagai cara pun dilakukan untuk membersihkan tubuh, mulai dari mandi, menggosok gigi, hingga menggunting kuku. Pastinya, sebagian orang harus melakukan berbagai aktivitas di luar rumah yang memancing kuman dan juga bakteri untuk menempel di tubuh. Apabila tidak menjaga tubuh tetap bersih, tentunya berbagai penyakit bisa saja menyerang kita kapan saja. Menjaga kebersihan diri merupakan hal yang sangat penting, terutama untuk menjaga diri kita tetap sehat dan mengurangi risiko diri kita maupun orang terdekat terserang penyakit. Banyak penyakit yang tersebar saat bakteri berbahaya pindah dari satu orang ke orang lain melalui kontak langsung, seperti bersentuhan dengan orang yang terinfeksi atau kontak tidak langsung, seperti menyentuh suatu barang yang telah disentuh oleh orang yang terinfeksi. Oleh karena itu, membersihkan diri dengan menyeluruh merupakan hal yang sebaiknya tidak terlewatkan. Anak-anak yang baik, pandemi COVID-19 masih melanda negara kita. Untuk menjaga imunitas kita, ayo kita awali kegiatan hari ini dengan melakukan senam Ayo Mandi. Untuk lebih jelasnya, yuk kita sama-sama perhatikan video berikut ini. Nah, anak-anak sekalian, setelah menyaksikan video tadi, senam Ayo Mandi, ada beberapa hal tentang bentuk penugasan. Anak-anak sekalian, pilih salah satu tugas yang menurut anak-anak bisa anak-anak lakukan. Yang pertama membuat video, yang kedua memfoto hasil kegiatan, dan yang ketiga mengisi LKPD yang akan diumpulkan kepada guru PJOK. Anak-anak sekalian, ini adalah petunjuk pengisian LKPD-nya. Jawablah pertanyaan berikut ini, hafalkan, kemudian kirim dalam bentuk rekaman suara atau rekaman video. Sebutkan 4 cara menjaga kebersihan badan, 1, 2, 3, dan 4. Sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, anak-anak sekalian, tidak memerlukan atau tidak harus melakukan kegiatan ini secara khusus. Anak-anak bisa melakukan kegiatan ini pada saat mau mandi pagi atau mau mandi siang. Nah, setelah itu anak-anak
memfoto kegiatan yang akan dilaksanakan dan kirim kepada guru PJOK. Mudahkan anak-anak melakukannya. Yuk kita akhiri kegiatan hari ini dengan sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak sekalian, sekian video kata kali ini. Mudah-mudahan anak-anak bisa mengikuti dan melaksanakannya dengan baik. Jangan lupa 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan. Anak-anak sekalian, sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Materinya yaitu makanan sehat mengandung gizi seimbang dan jajanan sehat. Buah-buahan dan sayur-sayuran banyak mengandung makanan untuk kesehatan. Yang ketiga, pemeliharaan dan perbaikan sel gigi. Ada nasi, daging saat melakukan aktivitas kebugaran. Tetap sehat, tetap semangat, tetap sekolah dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 3, gimana kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat beserta keluarganya. Baik anak-anak, di PJJ PJOK ini di pertemuan yang ke-11, materinya yaitu makanan sehat mengandung gizi seimbang dan jajanan sehat. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anak, dalam pembelajaran ini cukup mengetahui dan memahami materi yang disampaikan. Yang kedua, anak-anak tetap melakukan aktivitas kebugaran yang nanti akan disampaikan dalam pembelajaran ini. Nah, sekarang yuk kita dengarkan dan perhatikan materi pembelajaran ini dengan baik. Tujuan pembelajaran ini, peserta didik dapat memilih makanan bergizi dan jajanan sehat untuk menjaga kesehatan tubuh. Adapun nilai karakter dalam pembelajaran ini yaitu mandiri, tanggung jawab, disiplin, dan kerjasama. Anak-anak, jangan lupa media atau alat yang diperlukan seperti handphone, buku atau catatan, dan alat tulis. Anak-anak, mari kita dengarkan literasi materi. Anak-anak memerlukan makanan bergizi. Makanan bergizi membuat anak memiliki tubuh yang sehat. Makanan bergizi mengandung karbohidrat, protein, dan vitamin. Makanan yang mengandung karbohidrat misalnya nasi, roti, dan kentang. Makanan yang mengandung protein misalnya ikan, daging, telur, kacang-kacangan, dan susu. Sedangkan buah-buahan dan sayur-sayuran banyak mengandung vitamin. Contoh makanan gizi seimbang seperti nasi atau jagung, singkong, roti, sagu. Yang kedua, lauk pauk. Ketiga, sayur-sayuran. Keempat, buah-buahan. Dan terakhir, susu. Berikutnya, cara memilih makanan untuk kesehatan. Yang pertama, makanan harus mengandung karbohidrat seperti beras, jagung, singkong, dan kentang. Yang kedua, makanan harus mengandung protein seperti ikan, tempe, tahu, telur, dan daging. Yang ketiga, makanan harus mengandung vitamin seperti sayur-sayuran, buah-buahan. Yang keempat, upayakan makanan lokal sesuai dengan kondisi tubuh kita. Yang terakhir, sayur dan buah-buahan harus masih segar, tidak busuk atau tidak basi. Berikutnya adalah manfaat makanan untuk tubuh. Yang pertama, tubuh menjadi sehat. Yang kedua, pertumbuhan dan perkembangan tubuh menjadi lebih baik. Dan ketiga, pemeliharaan dan perbaikan sel-sel tubuh yang telah rusak atau tua. Dan terakhir, menjaga pengaturan metabolisme tubuh. Berikutnya, menjaga tubuh agar tetap sehat. Yang pertama, makan makanan yang bergizi dan makan dengan teratur. Yang kedua, istirahat yang cukup. Tiga, rajinlah berolahraga. Terakhir, minum air putih. Selanjutnya adalah contoh pengalaman makanan-makanan bergizi. Setiap hari ibuku menyiapkan makanan bergizi. Ada nasi, daging ayam, sayur sop, buah pepaya yang sudah dipotong-potong, dan susu.
Aku lahap sekali setiap makan makanan yang disiapkan oleh ibuku karena enak dan lezat. Manfaat yang aku rasakan dengan memakan makanan yang bergizi, tubuhku serasa selalu segar. Daya tahan tubuhku meningkat sehingga aku tidak mudah terserang penyakit karena pola hidupku yang sehat. Ingatlah, 4 sehat, 5 sempurna. Anak-anakku yang hebat, pandemi virus COVID-19 masih melanda negara kita. Ayo kita lakukan aktivitas kebugaran untuk menjaga kebugaran jasmani dan meningkatkan imunitas tubuh. Saat melakukan aktivitas kebugaran, kamu bisa mengajak ayah, ibu, kakak, dan adik agar semakin bersemangat. Anak-anak, berikut aktivitas kebugaran yang harus anak-anak lakukan, yaitu melakukan lari bolak-balik sambil mengangkat lutut dan lari berbelok-belok sambil memindahkan 5 buah benda. Nah, biar lebih jelas, yuk kita saksikan videonya. Gimana anak-anak? Mudah kan? Bapak yakin kalian pasti bisa melakukannya. Berikutnya adalah bentuk penugasan. Pilih salah satu tugas yang mampu anak-anak lakukan. Yang pertama, membuat video yang isinya memaparkan kembali tentang materi yang telah disampaikan durasi kurang lebih 1 menit. Yang kedua, foto catatan hasil materi yang telah disampaikan dengan tulisan terbaikmu dan kirimkan kepada guru PJOK. Yang terakhir, apabila anak-anak tidak bisa membuat video dan membuat foto catatan hasil materi, lengkapi isian LKPD ini. Berikut adalah contoh LKPD yang harus anak-anak kerjakan. Coba kalian paparkan dan jelaskan kembali tentang materi yang telah disampaikan. Yang pertama, menjelaskan 5 macam makanan gizi seimbang. Yang kedua, menjelaskan manfaat memilih makanan gizi seimbang untuk menjaga kesehatan tubuh. Yang ketiga, menceritakan manfaat memilih makanan yang sehat untuk menjaga kesehatan tubuh. Dan terakhir, anak-anak lakukan aktivitas kebugaran jasmani. Anak-anak, telah selesailah pembelajaran kali ini. Yuk kita tutup dengan doa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Sekian video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan anak-anak mampu memahami dan melakukannya dengan baik. Jangan lupa 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Tetap sehat, tetap semangat, tetap sekolah dari rumah. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.
materi kali ini yaitu jenis cedera dalam aktivitas sehari-hari. Cedera merupakan kerusakan pada struktur atau fungsi tergesek permukaan kasar. Nah, luka gigitan adalah bentuk mana cara menanggulangi jenis dalam melakukan aktivitas dan kedinginan seperti. Tetap sehat, tetap semangat, tetap sekolah dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4, gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat beserta keluarganya. Baik, untuk materi kali ini yaitu jenis cedera dalam aktivitas sehari-hari. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anak, dalam pembelajaran ini cukup mengetahui dan memahami materi yang disampaikan. Yang kedua, anak-anak tetap melakukan aktivitas gerak yang nanti akan disampaikan dalam pembelajaran ini. Nah, sekarang yuk kita dengarkan dan perhatikan materi pembelajaran ini dengan baik. Anak-anak, tujuan pembelajaran ini yaitu peserta didik dapat menjelaskan jenis cedera dalam aktivitas sehari-hari. Adapun nilai karakter yaitu mandiri, tanggung jawab, disiplin, dan kerjasama. Anak-anak jangan lupa media atau alat yang harus disiapkan seperti handphone, buku atau catatan, dan alat tulis. Anak-anak, mari kita dengarkan literasi materi ini. Mengenai jenis cedera dalam aktivitas sehari-hari. Cedera merupakan kerusakan pada struktur atau fungsi tubuh akibat tekanan fisik berlebihan. Dalam aktivitas sehari-hari dapat terjadi cedera seperti luka iris atau sayat, luka memar, luka lecet, luka tusuk, luka gigitan, luka bakar, dan cedera otot. Yuk kita bahas satu persatu. Luka iris atau sayat. Bagaimana terjadi luka iris? Luka iris terjadi ketika kulit terkena benda tajam. Luka iris terjadi saat kita menggunakan pisau, menginjak pecahan kaca, atau benda tajam lainnya. Luka iris tidak boleh disepelekan karena dapat menimbulkan infeksi. Berikutnya yaitu luka memar. Luka memar terjadi karena bagian tubuh terkena benturan benda keras atau tekanan keras. Yang ketiga, luka lecet. Luka lecet terjadi akibat permukaan kulit tergesek permukaan kasar. Luka lecet umumnya lebih sakit atau perih daripada luka iris. Berikutnya yaitu luka tusuk. Luka tusuk diakibatkan benda berujung runcing atau tajam. Berikutnya luka gigitan. Luka gigitan adalah bentuk luka akibat gigitan binatang. Yang terakhir yaitu luka bakar. Luka bakar adalah kerusakan pada kulit yang disebabkan panas, listrik, zat kimia, gesekan, atau radiasi. Anak-anak, bagaimana cara menanggulangi jenis cedera dalam aktivitas sehari-hari? Luka iris atau sayat. Pertolongan pertama pada luka iris atau sayat sebagai berikut. Yang pertama, bersihkan luka dengan air. Taburkan obat antiseptik luka. Berikutnya, pasang plester pada luka agar mulut luka tertutup rapat. Dan terakhir, jika diperlukan, pasang pembalut dan tekan pada luka untuk menghentikan pendarahan. Yang kedua, luka memar. Luka memar dapat disembuhkan dengan perawatan sederhana. Tahapan mengobati luka memar sebagai berikut. Yang pertama, kompres bagian memar dengan air dingin atau es sekira 10 menit. Bagian memar sedikit ditekan untuk mengurangi pembengkakan. Cara ini dilakukan jika luka memar tanpa terjadi pendarahan. Selanjutnya, jika terjadi pendarahan pada luka, kompres bagian memar dengan air hangat dahulu selama 15-20 menit. Tujuannya agar pembuluh darah melebar dan aliran darah ke bagian tubuh yang luka lancar. Dengan demikian, proses penyembuhan bisa relatif lebih cepat. Terakhir, setiap 3 jam sekali, ulangi pengompresan dengan air dingin dan panas bergantian. Berikutnya, luka lecet. Bagaimana cara pertolongan pertama pada luka lecet? Pertolongan pertama pada luka lecet sebagai berikut. Yang pertama, cuci kulit yang lecet dengan air dan obat antiseptik. Gunakan kain kasa untuk mengelap kulit lecet. Berikutnya, bersihkan tanah atau pasir yang menempel. Tekan bagian lecet dengan kasa bersih untuk menghentikan pendarahan. Terakhir, tutup luka dengan plester pembalut lebar dengan menutup luka di sekelilingnya. Anak-anak yang hebat, pandemi virus COVID-19 masih melanda negara kita.
Ayo kita lakukan aktivitas kebugaran untuk kebugaran jasmani dan meningkatkan imunitas tubuh. Saat melakukan aktivitas kebugaran, kamu bisa mengajak ayah, ibu, kakak, dan adik agar semakin bersemangat. Lakukan gerakan peregangan sebelum melakukan aktivitas dan pendinginan setelah melakukan aktivitas kebugaran. Di bawah ini adalah aktivitas kebugaran yang harus anak-anak lakukan, yaitu melakukan gerakan lari di tempat dan melakukan gerakan lompat tepuk. Biar lebih jelas, yuk kita saksikan videonya. Gimana anak-anak? Mudah kan? Bapak yakin kalian pasti bisa melakukannya. Berikutnya adalah bentuk penugasan. Pilih salah satu tugas yang mampu anak-anak lakukan. Yang pertama, membuat video yang isinya memaparkan kembali tentang materi yang telah disampaikan durasi kurang lebih 1 menit. Yang kedua, foto catatan hasil materi yang telah disampaikan dengan tulisan terbaikmu dan kirimkan kepada guru PJOK. Yang terakhir, apabila anak-anak tidak bisa membuat video dan membuat foto catatan hasil materi, lengkapi isian LKPD ini. Berikut petunjuk pengisian LKPD. Jawablah pertanyaan berikut ini, hafalkan, kemudian kirim dalam bentuk rekaman suara atau rekaman video. Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis cedera dalam aktivitas sehari-hari. Nah, yang berikutnya adalah melakukan aktivitas kebugaran jasmani. Anak-anak, telah selesailah pembelajaran kali ini. Yuk kita tutup dengan doa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Sekian video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan anak-anak mampu memahami dan melakukannya dengan baik. Jangan lupa 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Tetap sehat, tetap semangat, tetap sekolah dari rumah. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Anak-anak kelas 5, materi kali ini yaitu penyakit menular, yang disebabkan oleh hidup yang dialami oleh setiap orang. Penularan muntaber juga dapat penyakit yang disebabkan oleh bakteri saat kita lakukan aktivitas kebugaran. Tetap sehat, tetap semangat, tetap sekolah dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 5, gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat beserta keluarganya. Anak-anak kelas 5, materi kali ini yaitu penyakit menular. Sebelum kita memulai pembelajarannya, yuk kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anak, dalam pembelajaran ini cukup mengetahui dan memahami materi yang disampaikan. Yang kedua, anak-anak tetap melakukan aktivitas gerak yang nanti akan disampaikan dalam pembelajaran ini. Nah, sekarang yuk kita dengarkan dan perhatikan materi pembelajaran ini dengan baik. Anak-anak, tujuan pembelajaran ini yaitu peserta didik mampu menjelaskan konsep pemeliharaan diri dan orang lain dari penyakit menular dan tidak menular.
Yang kedua, peserta didik mampu menerapkan konsep pemeliharaan diri dan orang lain dari penyakit menular dan tidak menular. Adapun nilai karakter dalam pembelajaran ini yaitu percaya diri, tanggung jawab, disiplin, dan kerjasama. Dan tak lupa, persiapkan media atau alat yang harus disiapkan seperti handphone, buku atau catatan, dan alat tulis. Anak-anak, yuk kita perhatikan literasi materi. Penyakit menular. Penyakit menular merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus, bakteri, parasit, dan jamur. Penyakit menular merupakan suatu penyakit yang dapat berpindah dari satu orang kepada orang lain. Penyakit menular dapat berpindah dari satu orang kepada orang lain. Penyakit menular dapat berpindah secara langsung maupun tidak langsung. Penularan langsung merupakan cara penularan karena kontak langsung dengan penderita, sedangkan penularan secara tidak langsung merupakan penularan yang terjadi melalui suatu media alat atau telah terinfeksi virus penyakit menular. Anak-anak, adapun macam-macam penyakit menular seperti influenza. Influenza merupakan penyakit menular yang sering dialami oleh setiap orang. Flu disebabkan oleh virus. Gejala flu diantaranya sakit tenggorokan, badan pegal-pegal, hilang nafsu makan, demam, batuk-batuk, dan sakit kepala. Penyakit flu dapat menular kepada orang lain baik secara langsung maupun tidak langsung. Cara penjagaannya agar tidak tertular penyakit flu bukan dengan cara menjauhi orang lain yang sedang flu, akan tetapi dapat dengan cara meminta orang yang menderita flu untuk menggunakan masker agar virusnya tidak menyebar. Berikutnya muntaber. Muntaber merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh protozoa. Penularan muntaber juga dapat terjadi secara langsung dan tidak langsung. Penularan secara langsung terjadi melalui cairan dari mulut penderita. Penularan tidak langsung terjadi melalui sisa kotoran yang menyebar di air. Cara pencegahannya dengan cara menjaga kebersihan makanan, kebersihan peralatan makan, dan kebersihan lingkungan. Selain itu, kita dapat membiasakan diri mencuci tangan dengan sabun dan buang air besar pada tempatnya. Yang terakhir yaitu penyakit tipes. Tipes merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri Salmonella. Penderita penyakit tipes biasanya ditandai dengan demam suhu naik bertahap hingga membuat penderita menggigil. Penularan penyakit tipes diantaranya terjadi melalui makanan yang tercemar bakteri Salmonella. Selain itu, penularan juga dapat menjadi melalui lalat yang menempel pada makanan dengan membawa bakteri. Cara penjagaan agar tidak tertular penyakit tipes adalah dengan cara menjaga kebersihan lingkungan rumah, makanan, mencuci tangan secara teratur, hindari jajanan di pinggir jalan, dan olahraga secara teratur. Anak-anakku yang hebat, pandemi virus COVID-19 masih melanda negara kita. Ayo kita lakukan aktivitas kebugaran untuk menjaga kebugaran jasmani dan meningkatkan imunitas tubuh. Saat melakukan aktivitas kebugaran, kamu bisa mengajak ayah, ibu, kakak, dan adik agar semakin bersemangat. Lakukan gerakan peregangan sebelum melakukan aktivitas dan pendinginan setelah melakukan aktivitas kebugaran jasmani. Di bawah ini adalah aktivitas kebugaran yang harus anak-anak lakukan, yaitu jalan di tempat dan lompat melewati rintangan. Biar lebih jelas, yuk kita simak videonya.
Gimana anak-anak? Mudah kan? Bapak yakin kalian pasti bisa melakukannya. Berikutnya adalah bentuk penugasan. Pilih salah satu tugas yang mampu anak-anak lakukan. Yang pertama, membuat video yang isinya memaparkan kembali tentang materi yang telah disampaikan durasi kurang lebih 1 menit. Yang kedua, foto catatan hasil materi yang telah disampaikan dengan tulisan terbaikmu dan kirimkan kepada guru PJOK. Yang terakhir, apabila anak-anak tidak bisa membuat video dan membuat foto catatan hasil materi, lengkapi isian LKPD ini. Berikut adalah LKPD yang harus anak-anak kerjakan. Coba kalian beri tanda checklist untuk kegiatan yang sudah dilakukan dan paparkan kembali tentang materi yang telah disampaikan. Yang pertama, apakah kamu sudah mengetahui pengertian penyakit menular? Yang kedua, apakah kamu sudah mengetahui macam-macam penyakit menular? Dan terakhir, jelaskan apa yang dimaksud dengan penyakit menular dan sebutkan paling sedikit 3 macam penyakit menular. Anak-anak, telah selesailah pembelajaran kali ini. Yuk kita tutup dengan doa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Sekian video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan anak-anak mampu memahami dan melakukannya dengan baik. Jangan lupa 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Tetap sehat, tetap semangat, tetap sekolah dari rumah. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Pertemuan ke-11 yaitu budaya hidup sehat. Sapu tangan. Yang ketiga, handuk. Jaga kebersihan alat reproduksi. Kamu perlu mencuci tangan. Ingat, cara mencuci tangannya ada 6 dengan telapak tangan. Tetap sehat, tetap semangat, tetap sekolah dari rumah. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 6 yang hebat. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan anak-anak sehat selalu. Anak-anak sekalian, ketemu lagi dengan PJJ kita. Pertemuan ke-11 yaitu budaya hidup sehat. Anak-anak sekalian, sebelum mulai pembelajaran ini, yuk kita sama-sama berdoa dulu. Berdoa, mulai. Selesai. Tujuan dari pembelajaran ini adalah peserta didik dapat memahami atau menjelaskan pemeliharaan kebersihan alat reproduksi. Yang selanjutnya, peserta didik dapat mempraktikkan pemeliharaan kebersihan alat reproduksi. Nilai karakter yang terkandung dalam pembelajaran ini, yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, kreatif. Yang ketiga, bernalar kritis. Anak-anak sekalian, seperti biasa, siapkan media atau alat untuk pembelajaran ini. Yang pertama handphone, yang kedua buku catatan, dan yang ketiga alat tulis. Jangan lupa, ada tambahan alat-alat yang harus anak-anak persiapkan. Pertama, sabun cuci tangan atau sabun biasa. Yang kedua, sapu tangan. Yang ketiga, handuk. Yang keempat, tisu. Sedikit Bapak akan jelaskan tentang literasi materi. Ayo mencuci tangan. Dengan didampingi orang tua, praktiklah langkah-langkah mencuci tangan dengan benar. Amatilah cara mencuci tangan. Melalui kegiatan tersebut, kamu mengetahui cara menjaga kebersihan bagian tubuh. Begitu pula dalam menjaga kebersihan alat reproduksi. Membiasakan menjaga kebersihan alat reproduksi menjadikan tubuh selalu sehat. Apa itu kesehatan reproduksi? Kesehatan reproduksi adalah keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial secara utuh terkait fungsi, peran, dan sistem reproduksi. Kondisi sehat tidak berarti bebas penyakit atau kecacatan, tetapi sehat secara mental dan sosial kultural. Untuk mencapai derajat sehat, kamu harus memelihara kebersihan alat reproduksi. Mengapa tangan harus dicuci? Tangan biasa digunakan untuk menyentuh benda.
Dapat jadi benda yang disentuh atau dipegang kotor. Setelah buang air, kamu perlu mencuci tangan. Jika tidak dicuci, tangan akan menjadi tempat kuman berkembang biak. Gunakan sabun ketika mencuci tangan. Cucilah tanganmu seperti langkah-langkah yang akan ditayangkan dalam video awal kegiatan pembelajaran. Dengan tangan bersih, kamu akan terhindar dari kuman penyakit. Nah, anak-anak sekalian, sedikit Bapak akan jelaskan tentang cara mencuci tangan. Ingat, cara mencuci tangannya ada 6. Jangan sampai terlewatkan. Cara yang pertama, gosokkan sabun pada telapak tangan kanan dengan telapak tangan kiri. Yang kedua, gosok telapak tangan di atas punggung tangan kiri dan telapak kiri di atas punggung telapak tangan kanan. Yang ketiga, gosokkan telapak tangan dengan telapak tangan kiri dengan jari saling berkaitan. Yang keempat, letakkan punggung jari saling mengunci. Kemudian gosok-gosokkan punggung tangan. Yang kelima, jempol tangan kanan digosok memutar oleh telapak tangan kiri dan sebaliknya. Yang keenam, jari kita menguncup. Gosok memutar ke kanan dan ke kiri pada telapak tangan kanan dan sebaliknya. Nah, untuk lebih memudahkan anak-anak mempraktekannya, yuk kita sama-sama saksikan videonya. Ini adalah langkah mencuci tangan. Pertama, basuhkan tangan dengan air. Setelah itu, kasih sabun. Gosok. Langkah pertama adalah menggosok telapak tangan. Nah, itu langkah pertama. Ya. Langkah kedua adalah menggosok punggung tangan. Punggung tangan kanan, punggung tangan kiri di atas tangan kanan, bergantian. Langkah kedua. Langkah ketiga, gosok telapak tangan dan jarinya sambil berkaitan. Ya. Langkah keempat, membersihkan ujung jari dengan telapak tangan. Bergantian antara tangan kanan dan tangan kiri. Ini adalah langkah keempat. Langkah kelima adalah membersihkan jempol. Bergantian juga antara tangan kiri dan tangan kanan. Langkah terakhir atau langkah keenam adalah membersihkan ujung jari di atas telapak tangan. Bergantian antara tangan kiri dan tangan kanan. Setelah 6 langkah selesai, langsung anak bersihkan menggunakan air sampai sabunnya benar-benar bersih. Setelah dirasa bersih, keringkan tangannya menggunakan tisu atau handuk yang sudah disediakan. Nah, anak-anak, kelihatan telapak tangan kita yang sering kita gunakan untuk makan atau apa, kelihatan bersih. Anak-anak sekalian, seperti biasa bentuk penugasannya ada 3. Yang pertama, anak-anak mengirim video. Yang kedua, anak-anak memfoto kegiatannya. Yang kali ini adalah memfoto kegiatan 6 langkah cara mencuci tangan. Yang ketiga yaitu mengirim LKPD kepada guru olahraga. Anak-anak sekalian, ini adalah petunjuk pengisian LKPD-nya. Jawablah pertanyaan berikut ini. Hafalkan kemudian kirim dalam bentuk rekaman suara atau rekaman video atau foto.
Coba kalian jelaskan kembali bagaimana langkah-langkah kegiatan cara mencuci tangan dengan benar. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan lakukan setiap tahap itu 20 detik. Oke, anak-anak, mudah kan kegiatan kita hari ini? Yuk, seperti biasa, jangan lupa kita akhiri dengan sama-sama berdoa. Selesai. Nah, anak-anak sekalian, itulah pembelajaran kita untuk hari ini. Mudah-mudahan anak-anak bisa melakukan dan melaksanakannya dengan baik. Anak-anak, jangan lupa 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan. Tetap sehat, tetap semangat, tetap sekolah dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.